Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SD Negeri 18 Pertiga Kota Bahiang. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan merupakan bentuk atau pola kepemimpinan dari seorang pemimpin yang di dalamnya diimplementasikan beberapa perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sementara gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggotanya. Paul Haskey dan Matt Blanchard menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu sistem nilai, rasa yakin terhadap bawahan, inklinasi atau kecenderungan kepemimpinan, dan perasaan aman dalam situasi tertentu. Ada 3 tipe dan gaya kepemimpinan yang paling mendasar, antara lain kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership, kepemimpinan demokratis atau democratic leadership, dan kepemimpinan bebas atau laissez-faire leadership. Macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Tipe kepemimpinan demokratis ini hanya akan dapat diterapkan dalam lembaga yang menerapkan sistem open management yang memiliki karakteristik sebagai berikut: adanya partisipasi bawahan dalam proses kelembagaan atau social participation, adanya pertanggungjawaban dari pemimpin terhadap bawahan, adanya dukungan terhadap pemimpin, yang terakhir adanya pengawasan oleh bawahan terhadap pemimpin. Yang kedua ada kepemimpinan otoriter, yaitu seorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin. Sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan kepemimpinan, seorang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang ketiga ada kepemimpinan bebas atau laissez-faire leadership. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri, serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hubungan antara pemimpin dan bawahan sebatas penyampaian informasi dalam rangka menyempurnakan tugas-tugas organisasi. Yang keempat ada kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership. Tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini melaksanakan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa, sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat serta dipercayai oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki seorang pemimpin. Yang kelima ada kepemimpinan kebapakan. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sikap kebapakan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin menjadi tempat bertumpu bagi para bawahannya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pemimpin yang memiliki tipe ini adalah selalu berusaha melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bawahan atau pengikutnya. Yang keenam, kepemimpinan ahli. Tipe dan gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seseorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki profesionalisme yang diperoleh baik dari jenjang pendidikan tertentu maupun dari pengalaman pribadi seorang pemimpin. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan Rasulullah SAW.
Islam di samping sebagai suatu keyakinan agama juga syarat dalam kebenaran yang sebenarnya dapat digali oleh siapapun tanpa harus menyinggung keyakinannya. Dalam kaitan dengan ilmu manajemen, Rasulullah SAW dapat dijadikan sebagai teladan, sebagaimana Richard Hart 1994 dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah menempatkan Muhammad SAW sebagai pemimpin yang ditempatkannya pada urutan pertama. Alasannya bahwa tidak ada pemimpin sekaliber Muhammad SAW, di mana pengikutnya begitu cepat bertambah dan begitu fanatik terhadapnya, walaupun mereka tidak pernah menemuinya, bahwa semakin lama semakin disanjung ajarannya. Tidak seperti pemimpin lain yang banyak disanjung hanya pada saat ia hidup. Rasulullah SAW demikian dicintai sahabat dan pengikutnya. Yang ke-8, gaya kepemimpinan autokratik. Karakteristik gaya kepemimpinan autokratik menunjukkan bahwa pemimpin autokratik cenderung untuk memimpin dan menggunakan kekuasaan dengan cara paksa. Yang B, teori para ahli tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pengaruh para antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sargold, Hempel, and Kohn 1957. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, atau menurut Rauch and Behling 1984. Yang keempat, kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Yang kelima, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi penuh arti kepemimpinan pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan, menurut Jacobs and Jacques 1990. Yang C, tugas-tugas pemimpin. Menurut James Afstone, tugas utama seorang pemimpin adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator. Yang keenam, pemimpin adalah politis dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalahnya. Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah satu peran hubungan antar perorangan. Dalam situasi ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh sebagai tim, pelatih, direktur, mentor, konsultasi. Yang kedua, fungsi peran informal sebagai mediator, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang selanjutnya adalah temuan lapangan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja. Semakin baik gaya kepemimpinan, maka akan besar motivasi kerja guru dan akan semakin tinggi pula semangat guru dalam mengajar. Gaya kepemimpinan sangat dipengaruhi keadaan atau situasi karena tidak semua gaya akan berjalan efektif ketika situasi tertentu. Juga, pemimpin harus memiliki kedekatan kepada anggota, staf, dan dapat menjalin ikatan emosional agar mendapatkan suasana kekeluargaan dalam lingkungan sekolah. Dalam mengambil keputusan juga, pemimpin harus mementingkan kepentingan anggotanya
Tidak boleh untuk kepentingan pribadi dan menerima keluhan, kebutuhan, saran, dan pendapat dari guru dan anggota lainnya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.